Allah berfirman dari sabdanya Nabi Muhammad SAW bahwa sebenarnya perempuan itu bisa mudah masuk surga. Perempuan bisa masuk surga bahkan dari pintu manapun yang ia inginkan. Syaratnya cuma menjalankan yang wajib-wajib, terus kemudian menjaga kemaluannya dari yang haram, terus kemudian dia taat dan patuh sama suami. Nah, kalau menjalankan itu aja, si istri ini akan bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Dan saya bersaksi insya Allah, istri saya mudah-mudahan Allah ridho bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Insya Allah, karena taatnya sama suami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Wirawan, juga biasanya dipanggil Abuya. Abuya itu dari Abu Yahya. Saya punya anak pertama laki-laki namanya Yahya. Nah, akhirnya Abuya ini yang akhirnya menjadi grupnya kita. Jadi fokusnya Abuya Group itu di kuliner sekarang. Ada Kebuli Abuya, dan sekarang juga ada Almas Fried Chicken. Saya lahir di Padang, 5 Oktober 1982. Lahir dari ayah orang Jawa Pekalongan dan ibu orang Solo, Sumatera Barat. Dulu sampai SMA itu di Padang, kemudian punya mimpi untuk merantau kuliah itu di Bandung. Terus kemudian saya daftar di Unpar Parahyangan, alhamdulillah diterima di Teknik Sipil Parahyangan. Tapi kadar Allah juga diterima PMDK-nya di IPB Bogor. Dan harusnya akhirnya saya harus ambil yang di IPB karena memang tidak boleh tidak diambil karena nanti 5 tahun ke belakang ada penalti untuk adik kelas kan. Dan ternyata di IPB itulah saya ketemu jodoh. Jadi mungkin ditarik sama jodohnya ke Bogor. Karena istri saya satu angkatan, satu kelas. Saya dari kuliah itu semester 3 sudah sibuk usaha, mulai dari bikin laundry. Terus kemudian kita alhamdulillah mudah-mudahan jadi bikin 8 cabang, kemudian bikin restoran juga franchise waktu itu Serabian High dari Bandung. Artinya saya sibuk lah di luaran kuliah itu, bisnis, organisasi, dan lain-lain. Nah, istri saya ini menonjol di akademis. IP-nya termasuk yang paling tinggi, cum laude. Jadi kalau andaikan setiap hasil ujian itu keluar, dia yang ngerusak selang. Dia paling tinggi duluan, terus kita jadinya yang turun ke B, turun ke C, gara-gara ada satu yang tinggi. Nah, itu yang awalnya saya bilang, ini siapa sih ini orangnya? Gitu kan? Akhirnya saya cari orangnya ketemu, dan di situ awalnya. Saya itu anak pengusaha. Bapak saya kan pengusaha, ibu juga pengusaha. Jadi nggak ngerti kalau ada cara cari duit selain berbisnis. Bahkan waktu saya dari SD pun juga tinggal di Padang itu di wilayah yang orang kenal sebagai kampung onde-onde. Anak-anaknya itu sepulang sekolah, kalau saya misalnya mau nyari teman untuk main itu sulit karena mereka pada dagang. Ketika pulang sekolah, saya biasanya datang ke tempat teman, ngeliatin mereka bikin onde-onde, ibunya mempersiapkan, terus kemudian anak-anaknya jualan. Saya juga sering ikut jualan sama mereka. Jadi keliling kompleks sampai beberapa tempat, terus kemudian di jalan itu habis, terus kemudian ketemu lagi teman yang lainnya yang belum habis, saya pindah ngikutin di sana. Nah, itu banyak cerita menarik waktu itu di sana. Jadi mereka, alhamdulillah saya tuh di keluarga pengusaha, ya diberikan kecukupan sama Allah, orang tua punya rumah, punya mobil dan lain-lain. Tapi saya justru lebih suka main ke wilayah mereka dibandingin yang ke dalam komplek. Jadi jiwa pengusahanya itu lahir dari keluarga dan memang lingkungan. Di manakah tambang batu bara terbesar di Indonesia? Ya kan? Tinggal pilih. Itu membuat kita nggak kritis. Ada laporan laba rugi. Kalau pertanyaannya itu cuma hafalan, pertanyaannya. Nah, saya kuliah terus kemudian bisnis laundry itu bukan karena kebutuhan. Karena alhamdulillah waktu di Bogor itu saya dikasih rumah sama orang tua, difasilitasi mobil juga, rumah tinggal sendiri, ada mobil dan lain-lain. Ibaratnya banyak kemudahan-kemudahan yang orang tua berikan lah. Cuma saya ngerasa ini kalau saya cuma fokus menikmatin semua fasilitas, ini kan cuma minum teh manisnya. Tapi nanti suatu saat ketika orang tua udah nggak ada, ketika nanti hidup berkeluarga sendiri, saya menghabiskan jatah kopi pahitnya doang, nanti bakalan berat nih. Makanya mencarilah kepahitan-kepahitan itu dengan mulai laundry. Jadi laundry itu semester 3 itu 1 bulan pertama saya yang nyuci sendiri, yang nyetrika sendiri,
yang nganterin, yang packing sendiri. Jadi akhirnya paham semua proses gimana caranya memisahkan pakaian biar nggak ketukar. Kalau sekarang kan kita mau pergi ke laundry itu, apalagi yang kiloan ya, kita kasih 10, baliknya cuma 8 kadang. Atau kadang kasih 10, baliknya 12. Jadi ketukar-tukar. Nah, itu ada triknya gimana caranya biar nggak nyampur. Karena saya kan di laundry, alhamdulillah waktu itu bisa sampai 8 cabang. Jadi sempat waktu itu juga pernah dapat orderan dari Kebun Raya Bogor sampai 2.500 taplak meja. Itu masih sendirian ngerjainnya. Tapi karena belum punya ilmu yang langsung paham, karena waktu itu taplak mejanya bludru kan bahannya. Saya masukin ke mesin cuci, 30 taplak meja yang kecil-kecil. Selesai dicuci, 30-30-nya botak semua. Karena bludrunya rontok. Nah, waktu itu bukannya malah untung jadi buntung. Tapi setelah itu akhirnya ke warnet, cari tahu gimana handling dari produk-produk yang kayak begini, warna putih gimana handlingnya, yang warna hitam biar nggak luntur dan lain-lain. Akhirnya punya knowledge tambahan, ya learning by doing itu tadi. Tapi kepentok dulu, kayak gitu. Nah, setelah dapat modal tabungan dari sana, ya mulai akhirnya berani bikin cafe, franchise, satu produk, ada Serabi and High waktu itu dari Bandung. Nah, dari franchise itu yang akhirnya bangkrut sampai nggak bisa bayar gaji karyawan. Waktu itu masih kuliah itu, nggak gaji karyawan. Baru lulus kuliah, pas lulus kuliah udah nggak tahu lagi, sampai barang pun juga saya gadai. Terakhir tuh mau gadain mini kompo, nggak laku, nggak diterima. Akhirnya baru saya bilang, aduh ini saya kayaknya harus cari penghasilan lain buat bisa bayar gaji karyawan-karyawan waktu itu. Akhirnya itulah awalnya saya kerja, dan akhirnya saya jadi kerja hampir 15 tahun. 10 tahun pertama itu di Carrefour, 3 tahun pertama di store operation, di outlet, terus kemudian pindah ke cost saving project, ada ke finance, pindah ke procurement, pindah ke business development, sampai ke site analyst. Jadi di Carrefour pun juga awalnya niatnya dapat gaji tambahan buat bayar gaji karyawan, akhirnya di situ saya banyak belajar, oh ternyata, karena Carrefour kan sudah dari Perancis ya, perusahaan internasional, ternyata banyak ilmu yang di kuliah nggak dipelajari, secara awam saya juga nggak paham, gitu ya. Ternyata di sana belajar banyak. Gitu. Bisnis Carrefour itu kan retail ya. Jadi kalau yang kita tahu bisnis retail itu beli produknya dari pabrik, di display di toko, kemudian dijual, selisih harga beli dengan harga jual, disitulah keuntungannya. Tapi ternyata nyari keuangan yang paling besar di Carrefour itu bukan dari jualan produknya. Jadi Carrefour bisa dapat uang lebih besar, bisa jadi dari back marginnya, nyewain gondolanya, produk masuk katalog, floor display disewakan, ada rebate namanya, ada listing fee, macam-macam. Jadi ternyata bisnis itu tidak sesuai dengan yang apa terlihat gitu ya. Jadi kita harus punya bisnis yang punya banyak pintu. Jadi kuncinya di sana, banyak pintu yang penghasilannya bukan hanya dari sekedar dagang. Nah itu yang akhirnya bisa diterapkan di bisnis-bisnis kita yang sekarang. Kebermanfaatan ya, khairuna sanfa'um linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mungkin kalau saya fokus untuk diri sendiri, cukup saya kerja. Atau misalnya sekarang bisnis, kita buka Almas Fried Chicken ke Bulia-Buya. Kalau andai kan fokusnya hanya untuk keluarga aja, cukup buka 1 cabang. Tapi ternyata Allah bilang manusia terbaik itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling soleh dan lain-lain. Tapi ternyata yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau andai kan kita kerja ya manfaatnya untuk keluarga, tapi dengan bisnis ya mudah-mudahan kita mempekerjakan orang, bisa jadi infrastruktur rezeki lagi untuk karyawan, kemudian hasilnya lebih, nanti bisa bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, ya mudah-mudahan bisa bangun masjid, pesantren dan lain-lain. Jadi kemarin kayak gini, banyak nih kayak orang-orang yang DM, mereka menyampaikan keluh kesahnya kan. Jadi Pak, saya sudah 5 bulan nggak kerja, punya anak, punya istri, punya hutang di mana-mana, bantu saya kerja dan lain-lain. Nah, ketika kita ngelihat kayak gitu kan kita punya rasa kasihan dan akhirnya diterima kerja. Tapi rata-rata, saya bisa bilang 99% orang yang demikian setelah kita kasih kerja, nggak amanah. Jadi sampai akhirnya satu titik saya sekarang ketika ada orang yang memulai meminta kerja dengan kesulitan-kesulitannya dia, masalah-masalahnya dia, kita nggak terima. Pertama mungkin dari sisi itunya kita ngelihat, oh mungkin benar ya, orang kalau andaikan dia bertakwa, pasti Allah akan bukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, kayaknya Allah nggak akan rela untuk bikin dia sampai sedalam itu problemnya gitu.
Jadi ada yang udah nganggur, ditinggal istri, terus kemudian tinggal di masjid diusir, sampai kayak begitu tuh kan kayaknya berat banget. Jadi makna rezekinya nih kemana nih? Kenapa bukan rezeki yang ngejar-ngejar dia? Tapi waktu itu kita ngelihat, ya ini ada orang yang memang membutuhkan bantuan, kita bantu. Tapi kenyataannya setelah kita bantu, rata-rata bermasalah. Setelah kita jalanin sekarang dari pengalaman-pengalaman itu, baru tahu, oh wajar ya hidupnya dia begitu. Karena ternyata nggak amanah orangnya. Oh ternyata nggak jujur ya orangnya. Ternyata nggak ini, nggak itu. Tapi sekarang kita nggak mau suhuzon kan ke orang-orang yang demikian. Cuma ini lebih ke terkait sama teknik komunikasi ya. Jadi kalau kayak sekarang banyak yang DM menyampaikan keluh kesahnya, saya bukannya nggak kasihan dan tidak mau terima kerja, tapi balik lagi tadi, ketika kita ada niat untuk bermanfaat untuk orang lain, harusnya yang kita tonjolkan values-nya kita kan, bukan masalahnya kita. Ada orang yang tadi bilang, Pak, saya sudah 5 bulan nggak kerja, anak istri udah keluar dari rumah, tidur di masjid pun juga diusir. Itu kan kita bacanya jadi punya tafsir, loh ini kenapa orang punya masalah seberat itu. Tapi kalau dibalik misalnya, Pak, saya sudah 10 tahun punya pengalaman kerja di kuliner, saya pernah di brand-brand besar, saya juga pernah punya bisnis sendiri, saya insya Allah paham bagaimana cara mengelola bisnis restoran, mengelola karyawan, paham banget bagaimana mencari bahan baku di tempat yang terbaik, menjaga kualitas dan lain-lain. Ketika dia ngomong kayak gitu, pasti ada sesuatu values yang, oh ini orang yang kita cari ini. Biasanya yang kayak gitu-gitu ya, yang akhirnya kita terima kerja sekarang. Dulu awal-awalnya karena anggap kita harus bermanfaat nih. Orang yang punya masalah, kita harus bantu nih. Nah, menjawab pertanyaan tadi kan, pernah nggak ketemu? Sering banget. Banyak orang yang tadinya karena faktor kasihan kita terima kerja, tapi setelah jalan, ternyata dia tidak amanah. Jadi kalau ditarik dulu dari awalnya, yang menjadi background kenapa resign itu, karena values kebermanfaatan ini ternyata di rumah tangga pun juga kita punya banyak uang, ada gaji besar, dan punya rumah, mobil, dan lain-lain, ternyata belum tentu membahagiakan anak-anak nih. Jadi saya itu kadang cuma weekend doang di rumah. Karena waktu terakhir itu posisinya site analis di Carrefour, saya tuh tugasnya keliling beberapa negara, untuk menganalisa lokasi-lokasi yang kira-kira kalau andaikan Carrefour buka di sana bakalan untung apa enggak. Waktu itu pernah ke Shenzhen, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Malaysia, kelilingin kota-kota itu untuk menganalisa lokasi-lokasi itu kalau andaikan Carrefour buka di sana bisa profit atau enggak, bisa BP berapa tahun. Artinya jarang waktu ada di rumah. Istri saya pun juga demikian, kerjanya juga yang memungkinkan dia cuma ada di waktu itu weekend aja. Saya punya 2 orang anak yang pertama, kedua itu, dia anak karyawan, itu kita punya waktu sedikit sama mereka. Ini anggap, ini kayaknya kita jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk anak-anak sendiri aja mereka kurang nih manfaatnya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk berdua-dua bareng-bareng, resign bareng-bareng. Jadi istri saya keluar kerja duluan, baru setelah itu saya. Dan walaupun kedua orang tua kita nggak ada yang setuju waktu itu. Meyakinkan orang tua tentu nggak mudah. Bahkan orang tua saya dan mertua itu meeting berempat, mendiskusikan kita ini ngaji di mana nih sekarang, ikut aliran apa, kok mereka dua-duanya jadi pada pengen berhenti kerja. Itu dianggap kita habis ngaji terus kemudian jadi pengen resign bareng-bareng, padahal kan yang kerjaannya bukan kerjaan yang tempat yang haram, bukan tempat riba atau tempat jualan minuman keras dan lain-lain, bukan kayak begitu. Tapi ini kenapa mereka resign? Dan sementara ini kan hidup udah baik-baik aja, udah punya rumah, udah punya mobil, anak-anak bisa sekolah, kok resign? Nah itu kan, ya kita menjelaskannya pelan-pelan, perlahan, dan dengan pembuktian-pembuktian. Bang Okta membuktikan apa yang Bang Okta jalani sehingga orang tua yakin apa waktu itu? Orang tua kita tambahin bulanannya. Setelah kita resign itu, yang biasanya kita selalu kirim ke orang tua, kita tambahin. Yang tadinya mungkin jalan-jalannya kita ajak sesekali, sekarang sering kali. Jadi yang tadinya jarang ngasih hadiah, kita seringin ngasih hadiah. Jadi mereka nggak perlu tahu kondisi ekonomi, mereka nggak perlu tahu kondisi bisnis kita lancar atau enggak. Tapi yang mereka tahu adalah, oh bulanannya masih lancar, malah ditambahin. Akhirnya kan doa orang tuanya makin banyak. Terus kemudian mereka jadi ridho, nggak ada kekhawatiran sama sekali sama mereka. Karena yang kita tampilkan adalah yang kita berikan lebih.
Almas ini brand kita yang ke-8. Sebelumnya itu pertama namanya Kedai Abuya. Kedai Abuya itu fokusnya adalah memberikan makanan yang harganya terjangkau. Harga murah lah, kita tagline aja serba murah, sebar berkah. Kedai Abuya. Dulu kita jual produk, harganya tuh serba 10.000. Mau jual nasi ayam harus 10.000. Mau jual dimsum harus 10.000. Semua yang kita kreasikan, harga jualnya di 10.000. Tapi ternyata itu bisa menjadi solusi untuk customer makan harga hemat, tapi untuk kita yang punya bisnis, margin kita tipis banget. Sehingga kemampuan kita untuk mensejahterakan karyawan pun juga jadi tipis gitu. Makanya bisnisnya nggak begitu bertumbuh di Kedai Abuya. Setelah itu ada ayam asap Abu Dhabi, ada minum, ayam geprek blasteran, terus kemudian ayam asap Abu Dhabi. Di situ kita ketemu brand-brand yang kadang masalahnya itu sesuatu yang memang nggak bisa di-solve. Misalnya contoh kayak ayam asap Abu Dhabi gitu ya. Ayam asap Abu Dhabi ini mungkin kalau dari sisi produk, ini yang paling enak menurut saya. Karena ayamnya itu unik banget. Butuh 6-8 jam untuk ngasepin nih ayam sampai dia well done masaknya. Dan itu enak. Tapi setelah kita buka cabang kelima, itu central kitchen-nya kita udah kayak kebakaran. Jadi asap di mana-mana. Karena untuk itu kan butuh 6 jam kan. Ngasepin ayam, wah tambahin tong lagi. Itu udah asap di mana-mana. Akhirnya kita berpikir, gimana mau buka 1.000 cabang nih. 5 cabang aja udah kayak kebakaran di central kitchen. 1.000 cabang Bekasi ntar kebakaran gitu kan. Nah akhirnya kita tidak lanjutkan. Ada yang problemnya waktu kita di Bakmi Madinah, itu warung dalam warung. Kita produksi mie dengan kualitas terbaik, bumbu-bumbunya yang terbaik untuk kesehatan dan lain-lain, tapi ketika kita tidak bisa kontrol, ada warung dalam warung. Ada oknum-oknum karyawan yang beli mie di pasar dengan mie kualitas rendah, dia jual dan penjualannya itu masuk kantong mereka. Karena yang kita kontrol kan stok awal, stok akhir. Kan? Kita kirim mie stoknya 10, sisa 1 ya berarti 9 terjual harusnya di omset. Nah, yang dia jual mie-nya mereka sendiri, ya kan tetap stoknya kita tetap di 10 sehingga nggak ada penjualan. Di situ kita ngeliat, waduh ini resiko warung dalam warungnya besar, akhirnya kita nggak lanjutin. Muncullah akhirnya yang ke-7 itu Kebuli Abuya. Kebuli Abuya ini produknya nggak terlalu banyak pilihannya, hanya nasi kebuli dan martabak. Kebulinya ada topping ayam, panggang, dan kambing. Di situ secara supply chain yang tadi ayam asap Abu Dhabi itu produksinya terbatas, di sini produksinya bisa massal. Memanggang ayam itu bisa sekaligus ratusan ekor dalam 1 jam bisa jadi. Terus kemudian ada yang warung dalam warung tadi yang di Bakmi Madinah, di Kebuli Abuya itu lebih terjaga karena kita pakai basmati dengan bumbu khusus. Mereka kalau mau beli beras basmati di luaran pun nggak gampang dicari. Yang kedua, bumbu-bumbunya benar-benar unik kan, sehingga mereka nggak beli di online. Puzzle-nya sudah mulai lengkap di Kebuli Abuya. Makanya alhamdulillah Allah mudahkan dalam 2 tahun bisa buka lebih dari 200 outlet si Kebuli Abuya. Nah, Almas muncul di bulan Juni, outlet pertama kita buka. Itu memang ada kebutuhan dari masyarakat yang tren boykot problem Palestina dan Israel. Ada beberapa brand yang atau beberapa jenis restoran yang diboykot lah, yang sampai sekarang kita pahami adalah yang paling tinggi itu kan fried chicken. Yang kedua itu pizza, yang ketiga itu coffee. Nah, karena kami fokusnya kan memang di Kebuli Abuya itu ada ayamnya. Makanya kita ambil bukan coffee, bukan si pizzanya, tapi kita fokusnya di fried chicken-nya. Nah, kita ngelihat fried chicken di Indonesia ini udah red zone banget kan. Di mana-mana jualan ayam. Selain KFC, McD yang mereka brand besar, juga yang di bawah ada yang Sabana, ada Isana, ada Rocket Chicken, ada banyak ratusan brand di luar sana pun juga sudah masif kan. Nah ini kan red zone. Kita mau membuat satu brand fried chicken, tapi harus punya keunikan yang beda dari yang lain. Nah kita riset produk ternyata ada ayam goreng Saudi, Al-Baik namanya. Kalau kita pada saat haji dan umroh, kita selalu lihat tuh orang-orang ikut ngantri berjam-jam, kayak kami pun juga di sana selalu ikut FOMO. Tapi FOMO-nya nggak bukan cuma setahun 2 tahun, dari tahun 74 kan. Orang FOMO puluhan tahun untuk selalu beli Al-Baik. Bukan umroh kalau Anda kan belum beli Al-Baik katanya. Nah ini ayam goreng Saudi kok belum ada yang dinaikin ke Indonesia. Akhirnya kita bikin produk ayam goreng Saudi yang namanya Almas. Ayam goreng Saudi, kita kasih tagline, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dan alhamdulillah luar biasa tanggapannya. Ini bisa solve problem yang tadi orang menghindarin brand-brand yang diboykot, terus kemudian kecintaan orang Indonesia dengan ayam goreng, itu kan sangat besar, bahkan restoran ayam goreng ini nomor 1 penjualannya di Indonesia, mengalahkan restoran jenis lainnya. Jadi marketnya memang besar banget.
Nah, kita buka di Juni, alhamdulillah luar biasa. Bahkan kurang dari 3 bulan sudah BEP. Dan sekarang mitra-mitra yang antri untuk buka itu juga udah ratusan. Kita dalam 5 bulan terakhir sudah buka 35 outlet. Dan masih ada ratusan outlet di belakang yang sudah join kemitraan buat kita. Almas itu dalam bahasa Arab artinya berlian. Filosofinya ayam goreng ini kan sudah ada di mana-mana. Kalau andaikan kita cuma jualan ayam goreng biasa, yaitu standar aja. Filosofinya berlian itu kan kalau saya yang menemukan berlian, itu kan kayak pecahan kaca. Berlian ini kan bukan emas dan perak yang memang sudah tahu itu bernilai. Tapi ini kan kayak pecahan kaca, tapi ditemukan sama orang yang tepat, dia bisa branding dengan baik, bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sehingga berlian itu memiliki nilai yang bahkan lebih tinggi daripada emas dan perak kan sekarang. Jadi pecahan kaca kalau andaikan di branding dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, nilainya akan tinggi. Nah ini kita mau jual ayam goreng yang ayam goreng biasa aja, tapi mudah-mudahan dengan kemasan yang baik, dengan kualitas produk yang baik, dengan mengkomunikasikan dengan baik, momentum yang pas, mudah-mudahan ayam goreng yang seperti pecahan kaca tadi bisa bernilai seperti berlian. Makanya namanya almas. Kita menyasarnya target memang bisa berdampingan dengan McD dan KFC. Di Indonesia mungkin yang kelas yang gerobakan dan lain-lain itu sudah banyak banget. Ada brand-brand yang kita kenal di sana. Tapi yang memang satu positioning yang sama dengan KFC dan McD yang saat ini lagi dipinggirkan atau diboykot itu kan belum ada. Nah, kami mimpinya ke sana karena maka di beberapa outlet pertama kita cuma satu ruko tapi sudah full AC, sudah kasih fasilitas yang lengkap. Tapi di outlet-outlet yang sekarang yang kita buka minimum itu udah harus 3 ruko atau menggantikan outlet-outlet KFC dan McD yang sudah tutup. Jadi besok kayak kami mau buka di bekasnya Starbucks, ada di Dramaga, X-nya KFC yang di PGC Cililitan, X-nya Abnormal yang ada di Kerawang, gitu. Adanya X McD juga di Cikini. Sekarang fokusnya kita adalah mendapatkan lokasi-lokasi yang bekas pemain-pemain besar itu, biar benar-benar bisa menggantikan mereka. Kita bikin sistemnya 1-10. Jadi satu orang membawahi maksimum 10 orang. Yang 10 orang ini juga nanti membawahi 10 orang. Artinya saya cukup fokus dengan 10 orang yang di bawah saya. Kerjaan saya ya mengontrol atau mengcoaching, mentraining ya 10 orang di bawah saya. Nah, yang di 10 orang ini nanti dia akan punya 10 orang nanti di bawahnya. Dan begitu seterusnya, nanti akan lagi besar. Jadi mau berapa banyak pun ini outlet, tetap fokus saya ke 10 orang itu tadi. Gitu. Jadi insya Allah dari situ kita turunkan values-nya, dan yang ini juga turunkan values-nya, yang namanya tadi SOP, yang values-nya apa yang kita pengen jalankan, visinya, semangatnya, semuanya bisa tertularkan. Gitu. Kan kalau saya memikirkan satu outlet itu kan minimum ada 15 sampai 20-an atau sampai 30 orang per outlet. Kalau ada 1.000, berarti kan bisa memikirkan 30.000 orang karyawan. Nggak akan mungkin bisa saya handle sendiri. Jadi sistemnya ya sistem delegasi dan sistem yang seperti tadi. 1-10. Kenapa kualitas McD di KFC itu baik kan mereka? Jadi kalau kita kadang beli di pinggir jalan, luarnya matang, dalamnya masih ada darahnya. Tapi di brand-brand besar itu kok stabil. Kualitasnya benar-benar matang sampai dalamnya itu benar-benar terjaga. Ternyata memang mereka punya alat fryer yang memang sudah otomatis. Jadi fryer yang mereka gunakan sudah mengontrol suhu minimum 130, maksimum 150. Ketika dia suhunya di atas 150, dia akan kembali lagi di bawah 150. Akan terjaga gitu. Apinya mati, dia terjaga ke sampai 130, 130. Ini dia nyala lagi apinya. Itu sudah otomatis. Yang kedua, penyaringan minyaknya pun juga otomatis. Kotor dia langsung saring, kotor langsung saring. Tapi memang harganya memang sangat tinggi. Lumayan tinggi lah. Makanya orang bilang kenapa kemitraannya cukup tinggi nih harganya. Ya karena kita kan pengen punya kualitas selevel sama mereka yang sudah besar-besar itu. Nah salah satu kuncinya adalah memang mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan alat, mesin-mesin yang memang sudah mumpuni gitu. Kita pakai fryer-fryer yang sudah terkontrol suhunya. Jadi kalau anda kan mau murah kan sebenarnya tinggal pakai kompor gas di rumah. Pakai minyak tinggal goreng. Cuma gorengan yang kedua itu suhunya kalau dicek
itu udah di atas 200 semua, 220 sampai 250, yang dampaknya gorengan kedua dan ketiga di luarnya matang, dalamnya masih ada berdarah. Karena di luarnya sudah mau hampir gosong gitu kan, karena saking panasnya tuh minyak. Prinsipnya kalau di bisnis apapun, semua puzzle-puzzle-nya itu harus lengkap. Kita jual produk itu enak aja, itu belum cukup kita bentuk bisa bertahan. Jadi kita itu memang harus enak, harus harganya terjangkau, tempatnya harus nyaman, servisnya harus baik, bahkan sampai selevel parkirannya pun juga harus diperhatikan. Jadi sekarang misalnya kita bayangkan, kita lagi pergi ke satu restoran, kita masuk dengan nyaman, makannya enak, harganya terjangkau. Pas pulang ternyata motor kita dibaret orang misalnya, atau mobil kita rusak gitu misalnya, atau bannya dibocorin dan lain-lain. Kira-kira kita bakalan mau balik lagi nggak tuh ke restoran? Enggak, padahal kan yang salahnya bukan si restorannya. Masalahnya adalah petugas parkirnya yang mungkin nggak jagain barang kita. Nah, jadi kalau dilihat, banyak bisnis kuliner yang nggak bertahan itu bukan karena produknya yang nggak enak misalnya, atau bukan karena kualitasnya kadang-kadang. Kadang mungkin karena hal yang seperti itu. Bahkan sekarang banyak yang kita lihat viral-viral itu, bahkan kemarin tuh ada yang sampai viral banget, yang ada restoran yang di pinggir sungai, nyuci piringnya itu di samping sungai yang airnya itu kotor banget. Terus kemudian ada customer yang videoin. Nah itu akhirnya kan bisnis jadi rusak cuma gara-gara salah pada saat cuci piring. Jadi makanya di kuliner itu kenapa dibilang resikonya tinggi banget? Iya, karena puzzle-nya itu harus benar-benar lengkap dari A sampai Z gitu. Benar-benar harus diperhatikan, bahkan sampai cucian piring pun juga mempengaruhi orang mau datang atau enggak. Makanya sistem delegasi 110 lah inilah ya. Jadi karena gawangnya kita banyak, ya orang perorangan ini yang harus benar-benar jaga. Walaupun sekarang ada AI yang bisa bantu. Kalau sekarang kita memanfaatkan teknologi AI misalnya, saya cukup dengan CCTV di mana-mana. CCTV ini yang akan monitoring semuanya. CCTV ini nanti akan report si AI. Jadi AI-nya ini dia menggunakan mata-mata CCTV. Dia bisa mendeteksi piring mana yang dalam beberapa detik tidak langsung dibersihkan. Nanti dia akan mention, ini ada meja yang sekian detik tidak langsung dibersihkan. Area ini kotor. Ada customer yang makan marah nggak senyum. Ada customer yang keluar dari outlet itu mereka nggak senyum. Berapa transaksi yang seharusnya terjadi dari cuma kamera itu aja. Jadi sekarang banyak hal yang bisa di-saving dari AI ini sendiri. Kita bahkan bisa ngelihat outlet kita ini bakalan bagus reviewnya di Google Map atau enggak, dari senyumnya customer kan. Berapa banyak customer yang makan itu senyum. Itu si CCTV ini mendeteksi. Makanya AI ini kalau andaikan dimanfaatkan dengan cara yang baik, dia akan sangat membantu. Dan kita lagi proses untuk menuju ke sana. Kita itu dulu pernah gagal. Kita bahkan pernah hancur sehancur-hancurnya. Kalau ditanya pengalaman alhamdulillah banyak. Semua yang ada di dalam grup kita itu juga orang-orang yang berpengalaman. Tapi ternyata itu tidak bisa memastikan kita itu sukses. Yang kedua, kita juga mereview, meriset produk-produk kita itu juga insya Allah juga enak, kualitasnya terjaga dan lain-lain. Ternyata itu pun juga tidak bisa memastikan bahwa kita akan sukses. Kita pernah bekerja sangat keras bahkan dulu itu pulang sampai malam, terus pagi sudah mulai meeting lagi, luar biasa kerja keras kita, tapi itu pun juga nggak bisa menjamin kita akan sukses. Ternyata yang menjamin kita sukses itu satu-satunya hanya ridho Allah. Nah, kalau andaikan kita tahu kunci untuk sukses itu adalah ridho Allah, ya kita fokus saja untuk bikin Allah ridho. Mau bisnis kita atau pribadi kita, ya kita fokus ridho Allah. Apa yang bisa menghadirkan ridho Allah? Jadi kalau andaikan kita lihat bisnis yang Allah ridhoi adalah bisnis yang banyak manfaatnya. Ya udah, program-program kita harus yang bermanfaat. Makanya kayak di Almas Freci kan kita bikin orang tuh rindu banget misalnya untuk umroh misalnya. Kita bikin ya udah gratis umroh setiap bulan dari Abuya Group kalau untuk customernya. Kita bikin program itu. Untuk karyawan, setiap tahun karyawan diumrohkan juga misalnya. Atau misalnya sedekah yang terbaik itu adalah makanan. Kita jual makanan. Setiap hari kita harus sedekahin makanan. Atau bahkan sekarang ibadah terpanjang itu kan menikah. Ibadah terpanjang itu menikah, dan menikah itu menyempurnakan setengah agama seseorang. Itu kan fadilahnya besar.
Makanya sekarang kita juga bikin program untuk memberikan dana untuk nikah gratis kepada karyawan. Bahkan nanti tahun depan insya Allah 2025 kita juga akan bikin program nikah gratis untuk para ustadz, untuk para pengajar dan lain-lain. Jadi program-program yang nantinya akan kita bikin adalah program-program gimana kita bisa dapetin ridhonya Allah. Jadi yang tadi saya bilang, balik kita udah pernah lebih kerja keras, kita pernah punya kualitas yang lebih baik, kita punya pengalaman dan lain-lain, ternyata itu semua nggak bisa memastikan kita bisa sukses. Yang bisa memastikan kita sukses adalah ridho Allah. Karena hadirnya Almas, Abuya bisa buka 200 cabang, punya banyak mitra di Almas ini segala macam, bisa dibilang ini benar-benar mengalir begitu aja. Allah yang sudah tunjukin jalan-jalannya. Ya kuncinya ridho Allah, ya program kita harus fokus ke sana. Kan Allah yang berjanji, jika kamu berinfak 1, maka akan seperti memiliki 7 cabang. Dan setiap cabangnya ada 100 buah-buahan atau 100 butir lagi. Jadi kan bisa sampai 700 kali lipat. Dan Allah yang janji di situ kan. Surat Al-Baqarah. Dan kita memang sudah buktikan. Tahun ini kita bantu atau umrohkan karyawan 3. Tahun depan Allah mudahkan untuk berangkat 10. Tahun depan ini Allah mudahkan untuk berangkat lebih daripada itu. Jadi kadang rezeki itu memang di luar nalarnya manusia. Rumusnya tadi adalah ketika sekarang yang menggerakkan mitra untuk mau bergabung dengan kita, yang menggerakkan orang-orang baik untuk mau bergabung di tim kita, bisa mendapatkan lokasi-lokasi terbaik, itu kan kalau bukan Allah yang gerakin siapa lagi? Jadi kalau ditanya apakah ini mempengaruhi profit perusahaan, perusahaan nggak akan profit kalau andaikan Allahnya nggak ridho gitu. Misalnya kita pendapatannya besar, tapi kemudian dikasih masalah, ada kebakaran lah outletnya misalnya, atau ada karyawan lah banyak yang kecelakaan dan lain-lain, itu kan ranahnya bukan ranah manusia. Keberkahan itu ranahnya Allah. Jadi keberkahan itu kan sesuatu yang sama tapi manfaatnya banyak kan. Ya itu yang kita pengen kejar. Insya Allah semua program-program yang nantinya kita jalankan, ya gimana biar itu bisa banyak manfaatnya dan bisa ujung-ujungnya mendapatkan ridhonya. Paling gampangnya adalah kita subuhnya kesiangan nggak? Kalau andaikan kita subuhnya sudah kesiangan, itu udah tanda-tanda awal bahwa Allah nggak ridho sama kita. Jadi kalau mau lihat karyawan kita itu baik atau enggak, kita cek sholat subuhnya di masjid nggak yang laki-laki. Apalagi kalau andaikan dia bisa selalu sholat malam, sebelum subuh dia sudah jalan ke masjid dan dia ada infak ke masjid. Maka di situ kan ada malaikat yang mendoakan siapa yang buka lapangan rezekinya bagi yang berinfak, sempitkan bagi yang tidak berinfak, gitu kan. Siapa yang bisa menghabiskan waktu dari sholat subuh berjamaah sampai suruk, dia dapatin pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, di awal di situ aja kita udah bisa lihat. Yang kedua, kita sering safar kan sama karyawan. Kita umroh bareng sama karyawan-karyawan. Di situ kita bisa lihat. Jadi ring 1 akan selalu tiap tahun diajak umroh bareng. Jadi sambil ada orang-orang baru yang kita mau angkat jadi ring 1-nya kita pun juga kita ajak umroh bareng. Di situ nanti akan kelihatan ketika safar, perilaku-perilaku aslinya itu akan keluar kan. Dia sabar atau enggak, dia egois apa enggak, curang atau enggak, dan lain-lain, itu akan kelihatan semua pada saat safar, apalagi pada saat ibadah yang kayak begitu. Dia kesiangan enggak nih? Pada saat umroh itu 5 waktunya di masjid enggak? Jangan-jangan sudah di Masjidil Haram pun juga enggak ada girohnya, keinginannya untuk ke masjid gitu kan. Jadi bisa dilihat di sana. Jadi kalau pertanyaan balik lagi ke tanah, dari mana yang ngeliatin Allah tuh udah ridho? Dari tim kita pada sholat subuh ke masjid apa enggak. Kita mimpinya di awal itu bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. Itu kalau andaikan dirupiahkan kan sekitar, kalau kali 20.000 aja, itu kan 20 M ya. Jadi kita belum sampai 100.000 box setiap harinya. Kita akan ngejar menuju ke sana. Makanya nanti kita insya Allah tahun 2025 kita lagi mempersiapkan brand kuliner baru, namanya Minang Kemilau, rumah makan Padang, yang levelnya bisa lebih besar mudah-mudahan daripada pagi sore, yang daya tampungnya besar sehingga kemampuan kita untuk berinfak makanan pun juga akan lebih besar. Jadi kita mimpi yang poin pertama adalah itu bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari, membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan. Ya itulah mimpi-mimpinya. Bagaimana Bang Okta menemukan benang merah dan jalan tengah antara berbisnis, menjalankan perintah agama, serta menjalankan prinsip-prinsip sosial? Itu jalan beriringan justru.
Karena kita kan butuh petunjuk-petunjuk kan untuk menjalankan ini. Misalnya tadi saya bilang di antara kemudahan ada kesulitan, di antara kesulitan ada kemudahan. Itu kan Allah yang memberikan panduannya. Bahwa memang kita harus mencari kesulitan-kesulitan untuk diri kita. Misalnya ya kita harus bangun malam nih kan kesulitan untuk sholat tahajud, untuk sholat bangun di masjid dan lain-lain. Itu kan kesulitan yang kita cari di antara kemudahan yang Allah kasih. Ya kita punya perusahaan ya harus berbagi dan lain-lain. Itu adalah kan yang kopi pahit yang tadi saya ceritakan yang untuk kita bagi. Atau misalnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu kan juga seiringan. Jadi ketika kita bermanfaat, Allah bilang manusia terbaik itu adalah yang paling banyak manfaat. Ya, kalau ini kan kita pengen terbaik di sisi Allah dan Rasulnya, ya berarti kita harus bermanfaat. Nah, bisnis kita harus bermanfaat, pribadi kita harus bermanfaat, semua tim yang ada di sini pun juga harus bermanfaat. Jadi, tidak bersebelahan antara perintah agama dengan bisnis, justru beriring sejalan, gitu. Prinsip di Abuya Group itu kita adalah kebermanfaatan. Sebaik-baiknya manusia adalah banyak manfaatnya untuk orang lain. Sehingga program-program yang kita akan lakukan pun juga hanya fokusnya adalah untuk bisa bermanfaat atau enggak. Kita menjalankan bisnis sebelum launching produk, kita harus bertanya dulu, produk ini ada manfaatnya apa enggak untuk customer-nya kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pekerjaan apapun itu kita harus tanya lagi, pekerjaan kita ini akan bermanfaat kan untuk orang lainnya. Jadi itu akan menjadi kata kunci. Bermanfaat. Insya Allah ketika kita bermanfaat, kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Insya Allah nanti Allah akan ridho, karena Allah sendiri yang bilang, manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi fokus saja di sana, mau bisnis apapun kalian, jika bisnisnya itu bisa menjadi solusi banyak orang, bisa manfaat untuk orang banyak, percaya insya Allah akan jalan dan akan sukses bisnisnya. Salah satu mimpinya kita kan adalah bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. 100.000 nasi box gratis itu kan senilai 2 miliar rupiah per hari. Artinya, kita memang mimpinya adalah untuk kebermanfaatan. Sebenarnya di satu sisi itu juga nilai perusahaan yang sangat besar. Karena 2 miliar per hari artinya kayak kita bisa punya omset 14,4 triliun dalam 1 tahun. Artinya kalau andaikan kita bisa menyampai mimpi itu, perusahaan kita, kuliner kita akan menjadi perusahaan kuliner terbesar di Indonesia. Karena kalau saat ini KFC itu yang paling besar, mereka dalam kondisi normalnya mungkin bisa 8 triliun. Dalam kondisi saat ini yang boykot, mereka masih 6 triliun. Artinya kalau Allah ridho, kita bisa menyapai mimpi, bisa memberikan 100.000 nasi box gratis ini setiap hari. Allah mampukan kita bisa punya omset 40 miliar per hari dengan infak 2 miliar per harinya. Insya Allah nilai perusahaan kita punya omset bisa 2 kali lipat, bahkan lebih dari yang terbaik saat ini. Memang 5% dari keuntungan Almas Fried Chicken kami niatkan untuk sebagai amal jariah ibu saya yang sudah meninggal. Bertepatan tanggal 14 Juni waktu itu kita opening, pas dengan hari ulang tahun almarhumah ibunda saya. Jadi kita itu kan bakti kepada orang tua itu bukan sampai orang tuanya meninggal. Artinya setelah orang tua kita meninggal, kita stop untuk berbakti sama mereka. Tapi sampai kitanya yang meninggal. Artinya kita masih punya kewajiban sebagai seorang anak, walaupun orang tua kita meninggal, untuk beramal soleh kepada mereka. Mau itu mendoakan, yang masih doa anak soleh, terus kemudian bisa memberikan infak, menghajikan atas nama mereka, dan lain-lain. Ini yang sekarang mungkin banyak teman-teman atau saudara-saudara kita di Indonesia yang tidak menerapkan. Bahkan ketika orang tua masih hidup pun juga mereka agak kurang baktinya. Memang ternyata menurut data di Indonesia itu, kebanyakan pengelolaan keuangan itu di istri. Bahkan banyak orang Indonesia gajinya disetorkan ke istri. Nah ini kan tentu akan menghambat baktinya seorang anak laki-laki kepada keluarganya. Memang kalau untuk nafkah, yang prioritas pertama adalah istri dan anak-anak. Itu terkait sama nafkah. Tapi kalau bakti tetap utamanya ke orang tua. Walaupun bakti itu bukan hanya materi. Bakti kan bisa hormat, bisa mendatangi, bisa mengasihi. Kalau andaikan materinya berlebih, tentu kita bisa memberikan nafkah ke keluarga itu, ke anak istri, sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai kebutuhan. Misalnya kebutuhannya 10 juta sebulan, tapi mampunya 20 juta, ya kita kasihnya 20 juta. Walaupun setelah memberikan 20 juta itu masih memiliki kelebihan, ya tentu kita bisa bantu orang tua,
kakak adik, terus kemudian fakir miskin dan lain-lainnya. Nah, yang ini yang memang menjadi concern-nya kita juga, bagaimana pendidikan ekonomi itu mulai dari rumah tangga atau dari keluarga. Yang pertama pasti istri harus paham bahwa memang kewajiban anak laki-laki untuk bakti ke orang tua itu adalah yang paling utama, walaupun sudah menikah. Sementara kalau istri setelah menikah, dia lebih fokus ke suami. Tapi yang kedua yang sebenarnya yang lebih penting, ketika kita memberikan istri, membahagiakan istri, memberikan melebihi dari apa yang dibutuhkannya, tentu saya rasa semua istri juga akan ridho kalau andaikan kita berbagi kepada orang tua. Masalahnya sekarang adalah banyak istri-istri yang tidak dicukupkan atau bahkan kebutuhannya tidak ditutupi sama suaminya, tapi suaminya malah memberikan uangnya itu kepada orang lain, orang tua atau pihak lainnya. Masalahnya kan di sana. Jadi artinya kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya harus pintar cari duit, memberikan melebihi dari kebutuhan. Istrinya butuh 5 juta, kasih 10 juta. Istrinya butuh 10 juta, kasih 20 juta. Artinya, jika istri diberikan melebihi dari kebutuhannya, insya Allah istri ridho. Mau dikasih ke orang tua, mau kasih fakir miskin, mau bangun masjid, selama memang kewajiban kita untuk menafkahi istri dan anak-anak melebihi dari kebutuhannya. Jadi memang suami istri itu memang harus bekerja sama, bahkan berdampingan ya. Jadi kalau orang bilang di balik laki-laki yang sukses itu pasti di belakangnya ada wanita yang mendukungnya. Ya mungkin sebenarnya justru bukan di belakang, tapi di sisinya atau di sampingnya. Karena memang kita tidak mungkin memastikan kondisi selalu ada di atas dalam kondisi kecukupan. Kadang kita di bawah. Kami pun juga merasakan ketika kita kekurangan, bahkan kondisi yang COVID kemarin kita jual mobil, jual motor, bahkan rumah pun juga kita udah coba iklankan untuk dijual. Bahkan mobil yang kita pakai sisa satu pun juga sudah digadaikan. Artinya ketika dalam kondisi ekonomi yang sulit kayak itu pun juga istri harus bersedia untuk mendampingi. Bahkan sampai satu titik istri juga harus support ketika satu saat itu kita pun juga pernah mengalami harus menjual cincin nikah untuk kita bisa bertahan hidup. Itu yang pertama, istri harus sebagai suami istri harus kompak, berdampingan. Bahkan juga dalam kondisi susah pun juga harus rela berdampingan. Karena suami yang nanti rela memberikan melebihi dari kebutuhan adalah suami yang juga merasakan gimana disupportnya sama istri ketika dalam kesempitan. Itu tahap pertama, memang harus menurunkan ego, bahkan rela untuk menjual segalanya. Yang kedua harusnya berjuang memang bareng-bareng kadang-kadang. Jadi ketika kita dalam kondisi sulit, ya saya sama istri pun juga sama-sama. Kita tadinya memang merintis ini awalnya berdua. Bahkan kami pun berdua ya sampai jam 11 malam harus ke pasar, beli pisang berdua bareng, dia cari keliling nego dan kita bawa pisangnya bareng-bareng, cari box, makanan. Ketika COVID itu outlet-outlet semua harus tutup, kita nyari pesanan-pesanan kan, untuk bisa perekonomiannya muter lah. Pesanan-pesanan itu karena pernah kita dapat ratusan box setiap hari dari bansos. Tapi setiap hari itu harus ada buah, harus ada lauk yang berganti. Jadi nggak bisa mengandalkan produk yang kita jual di outlet. Artinya kita harusnya masak setiap hari, beli sayur itu setiap hari, beli pisang setiap hari. Jadi rela juga untuk bekerja keras. Jangan nanti ketika dalam kondisi sulit, si istri bilang, lah kewajiban nafkah kan cuma suami. Terus kemudian istrinya hanya diam aja. Sementara harusnya kan istri seminimum mungkin, kalaupun nggak bisa bantu dari sisi bisnis, minimum istri mendoakan dari rumah. Ketika suami berangkat untuk kerja atau mencari kerja atau bisnis, istri mungkin bisa bentangkan sajadah, sholat duha 2 rakaat, kemudian berdoa sama Allah, minta, ya Allah, suamiku sedang berusaha ikhtiar untuk mencari nafkah. Dia tentu tidak akan bisa mendapatkan nafkah yang halal, nafkah yang berkah, kalau tanpa ridhomu ya Rob. Jadi ridhoinlah usaha ikhtiar suami hamba. Jadi peran istri itu sangat penting, minimum di doa. Kalaupun misalnya bisa lebih daripada itu, insya Allah akan jadi infak dan sedekah untuk istri nantinya. Istri bisa membantu jadi reseller, bisa membantu jualan produk, atau kalau di poin saya, istri sangat membantu ketika kita riset barang untuk menemukan produk. Jadi misal kayak kita bikin nasi kebuli, kemudian bikin almas fried chicken, hampir setiap hari istri saya
develop produk ya, bikin lagi, kurang, coba lagi, dan terus-terusan. Jadi sebagai istri juga harus support. Istri yang akan diberikan sama suami uang bulanan melebihi dari kebutuhan adalah yang tentunya istri yang sebelumnya juga rela untuk mendampingi, yang juga dengan ikhlas selalu mendoakan suaminya ketika lagi ikhtiar dan berusaha. Allah berfirman dari sabdanya Nabi Muhammad SAW bahwa sebenarnya perempuan itu bisa mudah masuk surga. Perempuan bisa masuk surga bahkan dari pintu manapun yang ia inginkan. Syaratnya cuma menjalankan yang wajib-wajib, terus kemudian menjaga kemaluannya dari yang haram, terus kemudian dia taat dan patuh sama suami. Nah, kalau menjalankan itu aja, si istri ini akan bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Dan saya bersaksi insya Allah, istri saya mudah-mudahan Allah ridho bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Insya Allah, karena taatnya sama suami. Saya Okta Wirawan dari founder dan CEO Abuya Group mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.